Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Idris Hasibuan dengan NIM 2303200078. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Agribisnis bukan sekedar urusan menanam, memanen, dan menjual hasil pertanian. Di baliknya ada jutaan petani, pelaku UKM, pedagang, hingga konsumen yang kehidupannya saling terhubung dan saling bergantung. Ketika ada kebijakan yang tidak berpihak, harga yang jatuh atau akses yang tertutup, dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Disinilah pentingnya advokasi, yaitu upaya untuk menyuarakan kepentingan satu kelompok agar didengar dan direspon oleh pihak yang memiliki kewenangan, baik itu pemerintah maupun masyarakat luas. Namun, memiliki data yang kuat dan argumen yang benar saja ternyata tidak cukup. Sebuah gagasan yang baik bisa saja tidak didengar apabila cara penyampaiannya kurang tepat. Oleh sebab itu, kemampuan berkomunikasi secara persuasif dan menyusun pesan yang efektif menjadi keterampilan yang wajib dimiliki oleh siapa saja yang ingin memperjuangkan kepentingan sektor agribisnis. Nah, saya akan membahas beberapa hal secara berurutan. Yang pertama, teknik komunikasi persuasif dan dalam advokasi. Kedua, prinsip-prinsip dasar dalam persuasi seseorang. Ketiga, cara menyusun pesan yang efektif. Yang keempat, cara memilih saluran komunikasi yang tepat. Yang kelima, kekuatan storytelling atau bercerita berbasis data. Dan yang terakhir, beberapa contoh penerapannya dalam dunia agribisnis maupun satu studi kasus nyata. Nah, kita akan masuk ke materi teknik komunikasi persuasif dalam advokasi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi persuasif? Secara sederhana, komunikasi persuasif dapat kita artikan sebagai seni sekaligus ilmu untuk memengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain. Kita menyebutnya seni karena dibutuhkan kepekaan, empati, dan kreativitas dalam menyampaikannya. Kita menyebutnya ilmu karena ada prinsip-prinsip psikologis yang sudah terbukti dan bisa kita pelajari serta praktekkan. Komunikasi persuasif bekerja melalui dua jalur utama. Jalur pertama adalah argumen rasional, yaitu fakta, data, dan logika yang membuat seseorang berpikir, ini masuk akal, saya sepakat. Jalur kedua adalah daya tarik emosional, yaitu perasaan, empati, dan koneksi batin yang membuat seseorang berkata, saya tersentuh, saya peduli. Komunikasi yang benar-benar efektif bisa menggabungkan kedua jalur ini secara seimbang, tidak hanya mengandalkan data kering dan tidak pula hanya mengandalkan emosi tanpa dasar fakta. Dalam konteks advokasi agribisnis, kemampuan ini menjadi krusial. Bayangkan, kita ingin meyakinkan seseorang pembuat kebijakan agar mengeluarkan regulasi yang berpihak pada petani kecil. Atau kita ingin meyakinkan media untuk mengangkat isu kelangkaan pupuk bersubsidi. Atau kita ingin meyakinkan masyarakat luas untuk lebih peduli terhadap produk pertanian lokal. Semua itu membutuhkan kemampuan komunikasi persuasif yang baik, karena kita berhadapan dengan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder yang memiliki kepentingan, latar belakang, dan cara berpikir yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip persuasi.
Untuk mendapat persuasi orang lain secara efektif, ada 6 prinsip dasar yang perlu kita pahami dan kuasai. Keenam prinsip ini bukan sekedar teori, melainkan pola perilaku manusia yang berulang kali terbukti dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia advokasi, kebijakan agribisnis. Baik, yang pertama ada timbal balik atau reciprocity. Prinsip pertama adalah timbal balik. Secara alami, manusia cenderung ingin membalas kebaikan yang telah diterimanya. Ketika seseorang memberi, ada dorongan psikologis dalam diri untuk memberi kembali. Dalam praktek advokasi, prinsip ini dapat kita terapkan dengan cara memberikan sesuatu yang bernilai lebih dulu kepada pihak yang ingin kita yakinkan. Misalnya, kita bisa memberikan informasi berharga, hasil kajian, atau bantuan teknis kepada pembuat kebijakan. Ketika mereka merasa terbantu oleh kontribusi kita, secara alami mereka akan lebih terbuka dan lebih mudah mempertimbangkan usulan yang kita ajukan di kemudian hari. Yang kedua, komitmen dan konsistensi atau komitmen dan konsistensi. Prinsip kedua adalah komitmen dan konsistensi, yang dimana pada dasarnya manusia ingin terlihat konsisten dengan apa yang pernah ia katakan atau lakukan sebelumnya. Sekali seseorang membuat sebuah pernyataan atau komitmen kecil, ia akan cenderung mempertahankan sikap tersebut agar terlihat konsisten di mata orang lain maupun di mata dirinya sendiri. Strategi advokasi yang cerdas adalah mendorong stakeholder untuk membuat komitmen kecil terlebih dahulu, yang nantinya dapat kita kembangkan menjadi komitmen yang lebih besar. Sebagai contoh, kita bisa meminta seseorang pembuat kebijakan untuk secara terbuka mengakui pentingnya peran pertanian bagi ketahanan pangan nasional. Setelah pernyataan itu terucap di depan publik, kita dapat menggunakannya sebagai pijakan untuk mendorong lahirnya kebijakan yang benar-benar pro petani, karena akan terasa janggal apabila pembuat kebijakan tersebut kemudian bersikap sebaliknya. Yang ketiga, bukti sosial, social proof. Prinsip ketiga adalah bukti sosial. Ketika seseorang belum yakin harus bersikap seperti apa, ia akan cenderung melihat dan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang banyak di sekitarnya. Inilah sebab testimoni, ulasan, dan contoh keberhasilan orang lain begitu memengaruhi keputusan kita sehari-hari. Dalam advokasi agribisnis, kita dapat memanfaatkan prinsip ini dengan menunjukkan bahwa sudah banyak petani, kelompok tani, atau organisasi lain yang mendukung isu yang kita perjuangkan. Kita juga bisa menyoroti keberhasilan penerapan suatu praktik pertanian tertentu atau dampak positif dari sebuah kebijakan yang sudah terbukti berhasil diterapkan di daerah lain. Semakin banyak contoh nyata yang kita tunjukkan, semakin besar pula keyakinan audiens bahwa isu ini memang layak untuk didukung. Selanjutnya yang keempat, otoritas. Prinsip keempat adalah otoritas. Manusia cenderung lebih mudah percaya dan mengikuti saran dari pihak yang dianggap memiliki keahlian, pengalaman, atau kedudukan yang kredibel di bidangnya. Oleh karena itu, dalam menyusun materi advokasi, sangat penting bagi kita untuk menyertakan data dari lembaga penelitian yang terpercaya, mengutip pendapat para ahli pertanian, atau melibatkan tokoh masyarakat yang dihormati dan didengar pandangannya. Kehadiran figur otoritas akan memperkuat kredibilitas pesan yang kita sampaikan, sehingga audiens merasa lebih yakin bahwa apa yang kita sampaikan bukan sekedar opini pribadi,
melainkan sesuatu yang didukung oleh keahlian dan bukti yang sahih. Yang kelima, rasa suka atau liking. Prinsip kelima adalah rasa suka. Kita semua tentu lebih mudah dibujuk dan lebih terbuka menerima pandangan dari orang yang kita suka dan kita percayai, dibandingkan dari orang yang terasa asing atau bahkan tidak kita sukai. Dalam praktiknya, ini berarti kita perlu membangun hubungan baik dengan pihak yang menjadi target advokasi kita, menunjukkan kredibilitas diri secara konsisten, serta komunikasi dengan cara yang ramah, hangat, dan dapat dipercaya. Hubungan yang baik ini tidak terbentuk dalam semalam, melainkan melalui proses interaksi yang tulus dan berkelanjutan. Selanjutnya yang keenam, kelangkahan atau scarcity. Prinsip keenam sekaligus yang terakhir adalah kelangkaan. Manusia secara psikologis cenderung menilai sesuatu menjadi lebih berharga ketika sesuatu itu langka, terbatas, atau berada dalam ancaman untuk hilang. Dalam advokasi agribisnis, kita dapat memanfaatkan prinsip ini dengan menekankan urgensi dari isu yang kita perjuangkan. Sebagai contoh, kita dapat menyampaikan bahwa apabila tidak ada tindakan nyata sekarang juga, lahan produktif akan hilang selamanya akibat alih fungsi lahan, atau kita dapat menyampaikan bahwa generasi petani muda akan semakin meninggalkan sektor pertanian apabila kondisinya tidak segera diperbaiki. Kalimat semacam ini menumbuhkan rasa urgensi yang mendorong audiens untuk segera bertindak, bukan menunda-nunda. Selanjutnya kita masuk ke dalam penyusunan pesan yang efektif. Setelah memahami prinsip-prinsip persuasi, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menyusun pesan advokasi itu sendiri agar benar-benar efektif ketika sampai ke telinga dan hati audiens. Ada 5 hal penting yang perlu kita perhatikan, di mana yang pertama, relevansi. Pesan yang kita sampaikan haruslah relevan dengan kepentingan dan nilai-nilai yang dipegang oleh audiens. Setiap kelompok audiens memiliki fokus perhatian yang berbeda. Ketika berbicara kepada pembuat kebijakan, kita sebaiknya menekankan dampak ekonomi atau stabilitas sosial dari isu yang kita angkat. Sementara itu, ketika berbicara kepada konsumen, kita perlu menekankan aspek keamanan pangan atau keberlanjutan lingkungan. Pesan yang sama persis disampaikan dengan sudut pandang yang tepat sasaran akan jauh lebih mengena. Yang kedua, jelas dan juga ringkas. Sebisa mungkin hindari penggunaan jargon teknis yang hanya dipahami oleh kalangan tertentu. Sampaikan pesan utama kita dengan kalimat yang sederhana, mudah dipahami, dan mudah diingat. Ingatlah bahwa audiens kita belum tentu memiliki latar belakang pertanian atau ekonomi seperti kita. Semakin jelas dan ringkas pesan kita, semakin besar peluang untuk semakin besar peluangnya untuk benar-benar dipahami dan juga diingat. Yang ketiga, berbasis solusi. Sebuah pesan advokasi yang baik tidak berhenti hanya pada menyampaikan masalah, tetapi juga menawarkan solusi yang konkret dan realistis. Sebagai contoh, alih-alih hanya mengatakan harga pupuk mahal, akan jauh lebih kuat apabila kita menyampaikan pemerintah perlu mengimplementasikan skema subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran dan transparan. Dengan menawarkan solusi, kita menunjukkan bahwa kita tidak sekedar mengeluh, melainkan benar-benar berpikir untuk mencari jalan keluar bersama. Yang keempat, menarik emosi dan logika. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pesan yang baik atau yang kuat
adalah pesan yang mampu menggabungkan daya tarik emosional, misalnya melalui cerita tentang perjuangan seseorang petani dengan argumen rasional yang didukung oleh data yang valid. Emosi membuat audiens peduli, sementara data membuat audiens yakin. Kedua unsur ini saling melengkapi dan tidak boleh berdiri sendiri. Yang kelima, konsisten. Yang terakhir, pastikan bahwa pesan yang kita sampaikan konsisten di seluruh saluran komunikasi yang kita gunakan dan konsisten pula di antara semua juru bicara yang mewakili gerakan advokasi kita. Ketidakkonsistenan pesan, misalnya angka yang berbeda-beda antara satu media dengan media lainnya, akan mengurangi kredibilitas kita di mata publik dan pembuat kebijakan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pemilihan saluran komunikasi. Pesan yang baik akan sia-sia apabila disampaikan melalui saluran yang salah. Oleh karena itu, memilih saluran komunikasi yang tepat menjadi bagian yang tidak kalah penting dari strategi advokasi kita. Ada dua hal utama yang perlu kita pertimbangkan, di mana yang pertama, audiens target. Kita perlu memilih saluran yang paling sering digunakan oleh audiens target kita. Sebagai contoh, apabila sasaran kita adalah generasi muda, media sosial tentu menjadi pilihan yang paling tepat, karena di sanalah mereka menghabiskan sebagian besar waktunya. Apabila sasaran kita adalah pembuat kebijakan, pertemuan tatap muka atau audiens langsung akan jauh lebih efektif dibandingkan sekedar mengirim pesan tertulis. Sementara itu, apabila sasaran kita adalah petani di wilayah pedesaan, radio lokal masih menjadi salah satu saluran yang paling efektif karena aksesibilitasnya yang tinggi di kalangan mereka. Yang kedua, sifat pesan. Selain audiens, kita juga perlu mempertimbangkan sifat dari pesan itu sendiri. Pesan yang kompleks dan membutuhkan penjelasan mendalam, misalnya kajian kebijakan atau usulan regulasi, akan lebih tepat disampaikan melalui laporan tertulis atau presentasi formal. Sebaliknya, pesan yang singkat namun mendesak, misalnya seruan untuk segera bertindak menanggapi suatu isu, akan lebih efektif disampaikan melalui media sosial atau siaran pers yang dapat menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Dengan memadukan pemahaman tentang audiens dan sifat pesan, kita dapat menyusun strategi saluran komunikasi yang tepat guna, sehingga pesan advokasi kita benar-benar sampai kepada pihak yang kita tuju dengan cara yang paling mudah mereka terima. Selanjutnya kita masuk ke dalam storytelling berbasis data agribisnis. Sekarang kita akan masuk pada satu teknik yang sangat ampuh dalam dunia advokasi, yaitu storytelling atau bercerita berbasis data. Storytelling adalah alat yang sangat kuat karena mampu menghubungkan data yang bersifat angka dan statistik dengan pengalaman manusia yang bersifat personal dan menyentuh. Ketika data disajikan sendiri, ia seringkali terasa dingin dan sulit dicerna. Namun ketika data itu dibungkus dalam sebuah cerita, ia menjadi jauh lebih baik, mudah dipahami, lebih mudah diingat, dan yang paling penting, lebih mudah direspon secara emosional oleh audiens. Inilah sebabnya storytelling yang digabungkan dengan data menjadi salah satu teknik komunikasi advokasi yang paling persuasif. Nah, mengapa storytelling berbasis data begitu efektif? Ada 5 alasan utama mengapa teknik ini begitu efektif dalam mendukung upaya advokasi kita. Di mana yang pertama, humanisasi isu.
Data semata bisa terasa dingin dan abstrak. Sebuah cerita mampu memberikan wajah manusia pada statistik yang kita miliki, menunjukkan bagaimana dampak nyata dari suatu masalah atau solusi dirasakan langsung oleh individu atau komunikasi tertentu. Angka 45% akan terasa jauh berbeda maknanya ketika kita menghadirkan sosok manusia nyata yang mengalaminya. Yang kedua, meningkatkan daya ingat. Otak manusia pada dasarnya jauh lebih mudah mengingat sebuah narasi atau cerita dibandingkan mengingat sekumpulan fakta dan angka yang berdiri sendiri. Ketika kita membungkus data dalam bentuk cerita, audiens akan lebih mudah mengingat pesan kita, bahkan lama setelah presentasi ini selesai. Yang ketiga, membangun empati. Sebuah cerita memiliki kekuatan untuk membangkitkan emosi dan empati pada diri pendengarnya. Empati inilah yang pada akhirnya mendorong audiens untuk benar-benar peduli terhadap isu yang kita angkat dan pada gilirannya mendorong mereka untuk bertindak. Yang keempat, menyederhanakan kompleksitas. Banyak isu agribisnis yang sebenarnya sangat kompleks, misalnya persoalan rantai pasok global atau dampak perubahan iklim terhadap produktivitas pertanian. Sebuah cerita dapat membantu menjelaskan isu-isu rumit tersebut ke dalam format yang jauh lebih mudah dicerna oleh audiens awam sekalipun. Yang kelima, meyakinkan lebih baik. Sebuah cerita yang kuat apabila didukung oleh data yang akurat akan jauh lebih meyakinkan dibandingkan data semata tanpa balutan cerita. Kombinasi keduanya inilah yang membuat storytelling berbasis data menjadi senjata advokasi yang begitu efektif. Selanjutnya kita masuk ke dalam elemen storytelling berbasis data dalam agribisnis. Untuk dapat menyusun sebuah cerita advokasi yang kuat, kita perlu memahami elemen-elemen pembentuknya. Ada 6 elemen penting yang perlu kita rangkai secara berurutan. Agar lebih mudah dipahami, mari kita gunakan satu contoh cerita yang akan terus kita kembangkan pada setiap elemen, yaitu kisah Pak Budi, seorang petani jagung. Di mana yang pertama kita melihat dari tokoh atau karakter. Elemen pertama adalah menentukan siapa tokoh utama dalam cerita kita. Tokoh ini bisa berupa seorang petani yang sedang berjuang, pelaku UMKM yang inovatif, atau bahkan seorang konsumen yang peduli terhadap isu keberlanjutan. Tokoh inilah yang akan menjadi jembatan emosional atau antara audiens dengan isu yang kita angkat. Dalam contoh kita, tokohnya adalah Pak Budi, seorang petani jagung di sebuah desa. Selanjutnya, yang kedua kita lihat dari konflik atau masalah. Elemen kedua adalah konflik atau masalah, yaitu tantangan nyata yang dihadapi oleh tokoh kita. Konflik ini bisa berupa harga jual yang jatuh, gagal panen, lahan yang tergusur, atau kesulitan mengakses modal usaha. Disinilah data mulai kita masukkan untuk menunjukkan skala masalah yang sesungguhnya. Sebagai contoh, kita bisa menyampaikan bahwa penghasilan Pak Budi turun hingga 50% akibat harga jagung yang anjlok. Dan angka ini bukan kasus tunggal, karena data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan harga jagung di tingkat petani mengalami turun sebesar 45% dalam 3 bulan terakhir. Selanjutnya yang ketiga dari segi aksi atau perjuangan. Elemen ketiga adalah aksi atau perjuangan, yaitu apa yang dilakukan oleh tokoh ini untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Melanjutkan cerita Pak Budi, kita bisa menceritakan bagaimana ia mencoba beralih ke sistem pertanian organik atau bagaimana ia bersama kelompok petani lain membentuk koperasi untuk memperkuat posisi tawar mereka di pasar.
Bagian ini menunjukkan sisi ketangguhan dan usaha nyata dari tokoh kita, bukan sekedar menjadi korban keadaan. Yang keempat, dari segi resolusi atau harapan. Elemen keempat adalah resolusi atau harapan, yaitu solusi yang kita advokasikan atau gambaran dampak positif yang mungkin terjadi apabila solusi tersebut benar-benar diterapkan. Sebagai contoh, kita bisa menyampaikan bahwa dengan adanya kebijakan subsidi benih yang tepat sasaran, Pak Budi bisa kembali bertanam dengan tenang, dan produktivitas di daerahnya berpotensi naik hingga 20% berdasarkan simulasi yang telah dilakukan oleh akademisi pertanian. Bagian ini memberikan harapan sekaligus alasan konkret mengapa audiens perlu mendukung solusi yang kita tawarkan. Yang kelima, dari data dan terintegrasi. Elemen kelima adalah memastikan bahwa data yang kita miliki tidak disajikan secara terpisah dari cerita, melainkan dianyam langsung ke dalam narasi untuk memperkuat klaim dan memberikan bukti yang kredibel. Kita juga dapat menyertakan visualisasi data seperti infografis atau grafik sederhana untuk memberikan dukungan visual yang memperkuat cerita yang kita sampaikan. Yang keenam, ajakan bertindak atau call to action. Elemen keenam sekaligus penutup dari sebuah cerita advokasi adalah ajakan bertindak yang jelas. Kita perlu menyampaikan secara spesifik apa yang kita harapkan dari audiens setelah mereka mendengarkan cerita kita. Apakah kita mengajak mereka untuk mendukung petisi yang sedang kita perjuangkan, menghubungi wakil rakyat di daerah mereka, atau membeli produk-produk pertanian lokal? Tanpa ajakan bertindak yang jelas, sebuah cerita yang menyentuh sekalipun beresiko hanya berhenti sebagai cerita yang menarik tanpa membawa perubahan nyata. Selanjutnya, kita masuk ke dalam contoh penerapan dalam agribisnis. Setelah memahami teori dan elemen-elemennya, mari kita lihat beberapa contoh nyata bagaimana storytelling berbasis data dapat diterapkan dalam berbagai bentuk media advokasi di sektor agribisnis. Di mana yang pertama, video dokumenter pendek. Salah satu bentuk penerapan yang sangat kuat adalah video dokumenter pendek. Sebagai contoh, kita dapat mengisahkan perjuangan seorang petani kopi di daerah pedalaman yang kesulitan menjual hasil panennya karena infrastruktur jalan yang buruk. Cerita ini kemudian diselingi dengan data mengenai minimnya akses jalan di daerah yang tergolong terluar, terdepan, dan tertinggal atau biasa disingkat daerah 3T. Perpaduan gambar visual yang menyentuh dengan data yang kredibel akan meninggalkan kesan yang mendalam bagi penontonnya. Yang kedua, infografis interaktif. Bentuk kedua adalah infografis interaktif, misalnya menceritakan bagaimana satu desa berhasil beralih ke praktik pertanian yang berkelanjutan. Cerita ini dilengkapi dengan data yang menunjukkan peningkatan pendapatan petani di desa tersebut sekaligus penurunan jejak karbon yang dihasilkan. Format ini sangat cocok disebarkan melalui media sosial maupun situs web organisasi advokasi. Yang ketiga, testimoni petani. Bentuk ketiga adalah testimoni langsung dari petani, berupa kutipan yang menggambarkan dampak positif maupun negatif dari satu kebijakan tertentu terhadap kehidupan mereka. Testimoni ini akan semakin kuat apabila diperkuat dengan statistik yang relevan, sehingga tidak hanya berhenti sebagai keluhan pribadi, tetapi menjadi representasi dari persoalan yang lebih luas. Yang keempat, laporan advokasi.
Bentuk keempat adalah laporan advokasi formal, yang strukturnya diawali dengan sebuah cerita inspiratif atau gambaran masalah nyata di lapangan, kemudian dilanjutkan dengan analisis data yang mendalam, dan diakhiri dengan rekomendasi kebijakan yang konkret. Format ini biasanya digunakan ketika kita ingin menyampaikan advokasi secara formal kepada pembuat kebijakan atau lembaga terkait. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu studi kasus nyata yang dimana berjudul ketika air mata petani jagung di Mamuju menjadi viral, di mana kita akan belajar komunikasi persuasif dan storytelling berbasis data dalam advokasi agribisnis. Dan ini terjadi di Provinsi Sulawesi Barat pada Mei 2024. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat satu kejadian nyata. Kejadian ini terjadi di negeri kita sendiri, tidak lebih dari 2 tahun yang lalu. Kejadian ini sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar. Bayangkan sebuah video pendek berdurasi kurang dari 1 menit diunggah oleh seorang warga biasa di Facebook. Dalam video itu, seorang perempuan petani berusia lanjut menangis histeris di atas tumpukan jagung hasil panennya. Ia berkata, kurang lebih murah sekali harga jagung ini. Tolong, di mana aku mengadu ini? Video itu ditonton lebih dari 1 juta kali hanya dalam beberapa hari. Ia menyebar dari Facebook ke TikTok, dari TikTok ke portal-portal berita nasional, sampai ke telinga Kepala Badan Pangan Nasional dan Direktur Bisnis Perum Bulog di Jakarta. Satu video berdurasi kurang dari 1 menit itu berhasil menggerakkan lembaga negara untuk turun tangan. Pertanyaannya, mengapa video sederhana itu bisa punya kekuatan sebesar itu? Jawabannya adalah pada materi yang baru kita bahas, dan akan saya bahas dengan mengaitkan pada kasus tersebut. Sebelum itu, kita perlu mengenal kasus tersebut, kronologi video viral petani jagung Mamuju. Supaya kita punya gambaran yang utuh, saya akan menceritakan kronologinya secara runtut, di mana latar belakangnya pada akhir April 2024, Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau panen raya jagung di Gorontalo dan Sumbawa. Hasil panen dilaporkan melimpah. Presiden meminta Bulog segera menyerap hasil panen petani agar harga tetap terjaga. Namun di lapangan, cerita justru berbeda. Beberapa daerah termasuk Maluku dan Mamuju, Sulawesi Barat, serta sejumlah titik di Sulawesi Selatan, harga jagung di tingkat petani dilaporkan anjlok hingga 2.500 per kilogram pada Mei 2024. Padahal biaya produksi yang sudah dikeluarkan petani selama berbulan-bulan jauh lebih tinggi dari itu. Titik baliknya yaitu video yang menyentuh jutaan orang. Pada Senin 13 Mei 2024, seorang pengguna Facebook bernama Sando Cinta mengunggah video seorang petani jagung yang menangis histeris di atas hasil panennya. Dalam video itu, sang petani mengucapkan kalimat yang menjadi sorotan publik. Murah sekali harga jagung. Tolong, di mana aku mengadu ini? Video ini dengan cepat dibagikan ulang ke berbagai platform hingga 16 Mei 2024. Unggahan ini telah ditonton lebih dari 1,4 juta kali. Ribuan warganet berkomentar,
Sebagian besar berempati pada nasib petani, sebagian lain mengkritik kebijakan pemerintah terkait impor pangan yang dianggap menekan harga di tingkat petani. Nah, respon dari pemerintah. Karena tekanan opini publik yang begitu besar, pemerintah bergerak cepat. Berikut ada rangkaian responnya, di mana yang pertama, Bulog Mamuju turun langsung ke lokasi untuk mengecek kebenaran informasi dalam video. Yang kedua, Direktur Bisnis Perum Bulog, Pebi Novita, menyampaikan klarifikasi hasil pengecekan di lapangan pada 17 Mei 2024. Yang ketiga, Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas, Ari Prasetyo Adi, mengumumkan kenaikan harga acuan pembelian atau HAV jagung dari yang 4.200 per kilogram menjadi 5.000 per kilogram sebagai langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Yang keempat, dari Menteri Pertanian meminta produsen pakan ternak dan bulog untuk segera menyerap jagung petani agar harga tetap terjamin. Dalam waktu kurang dari 1 minggu, satu video pendek berhasil mendorong perubahan kebijakan harga acuan di tingkat nasional. Inilah bukti nyata betapa kuatnya sebuah pesan advokasi jika disampaikan dengan cepat, dengan cara yang tepat, sengaja ataupun tidak. Nah, selanjutnya kita melihat mengapa video ini begitu menyentuh. Kita akan analisis prinsip persuasi. Sekarang mari kita kembali ke materi kita, di mana tadi saya sudah menjelaskan prinsip-prinsip persuasi yang di mana ada reciprocity, komitmen dan konsistensi, social proof, authority, leaking, dan scarcity. Ternyata tanpa disadari oleh pengunggahnya, video ini menggunakan hampir semua prinsip tersebut secara alami. Dimana kita lihat dari yang pertama, yaitu social proof atau bukti sosial. Begitu video pertama diunggah, ribuan warganet lain ikut mengomentari, membagikan, bahkan menceritakan pengalaman serupa di daerah mereka masing-masing. Salah satu komentar yang banyak dialami berbunyi kurang lebih, gabah di daerah kami juga anjlok setiap kali panen raya karena pemerintah selalu impor. Ketika banyak orang merasa ini juga terjadi pada saya, isu tersebut terasa nyata dan mendesak untuk dilanjutkan. Scarcity, kelangkaan atau urgensi. Tangisan petani di video menampilkan urgensi yang sangat kuat. Hasil kerja keras berbulan-bulan terancam. Yang kedua, scarcity atau kelangkaan dan urgensi. Tangisan petani di video menampilkan urgensi yang sangat kuat. Hasil kerja keras berbulan-bulan yang terancam sia-sia dalam hitungan hari karena harga anjlok. Ini menyentuh rasa, karena tidak segera ditindak dan kerugian akan permanen. Prinsip yang sama yang membuat isu urgensi begitu efektif dalam advokasi. Yang ketiga, dari leaking dan empati. Sosok yang tampil bukan pejabat, bukan aktivis, melainkan seorang ibu petani biasa. Kesederhanaannya dan kejujuran emosinya membuat penonton merasa dekat dan berempati, bukan merasa sedang dikampanyekan. Yang keempat, dari segi authority atau otoritas, muncul belakangan. Menariknya, setelah video viral, barulah figur-figur otoritas seperti Menteri Pertanian, Kepala Bappenas, dan Direktur Bulog turun bicara. Kehadiran mereka menjadi penguatan kredibilitas isu di mata publik, sekaligus menjadi bukti bahwa isu tersebut sudah didengar oleh pihak yang berwenang. Dan yang terakhir, dari segi komitmen dan konsistensi. Setelah pemerintah merespon di ruang publik dan media,
Secara tidak langsung mereka membuat komitmen terbuka. Ketika Kepala Bappenas menyatakan telah menaikkan HAP jagung, pernyataan itu menjadi jejak digital yang bisa terus ditagih konsistennya oleh publik dan media di kemudian hari. Poin pentingnya, prinsip-prinsip persuasi ini bekerja paling kuat ketika muncul secara jujur dan organik, bukan direkayasa. Video ini kuat justru karena terasa apa adanya, bukan produksi kampanye yang dipoles berlebihan. Nah, selanjutnya kita akan membedakan elemen storytelling berbasis data dalam kasus ini. Selain prinsip persuasi, kita juga akan mempelajari elemen-elemen storytelling berbasis data, di mana dari segi tokoh, konflik, aksi, resolusi, data yang terintegrasi, dan call to action. Mari kita petakan video petani Mamuju ini ke dalam kerangka tersebut, di mana dari segi elemen yang pertama, yaitu tokoh. Bagaimana muncul dalam kasus ini? Kita akan melihat bagaimana muncul dalam kasus ini, di mana seorang petani jagung perempuan parubaya di Kaluku Mamuju, atau sosok yang mudah dikenal dan dibayangkan oleh siapapun sebagai representasi jutaan petani kecil di Indonesia. Selanjutnya dari segi konflik dan atau masalah, di mana harga jual jagung anjlok hingga sekitar 2.500 per kilogram, jauh di bawah biaya produksi, tepat setelah masa panen raya yang melimpah. Selanjutnya dari segi aksi dan perjuangan, sang petani menangis dan berteriak mencari tempat mengadu, sebuah bentuk perjuangan emosional yang direkam dan disebarluaskan oleh warganet lain. Selanjutnya dari segi data pendukung, data lapangan tentang selisih harga 2.500 per kilogram melawan HAP sebelumnya yang 4.200 kilogram, serta data produksi jagung nasional yang melimpah di Gorontalo dan Sumbawa pada periode yang sama. Nah, selanjutnya dari segi resolusi, Bappenas menaikkan harga acuan pembelian jagung dari yang awalnya 4.200 kg menjadi 5.000 kg. Bulog dan produsen pakan ternak juga diminta menyerap hasil panen petani. Dan dari segi elemen yang terakhir adalah call to action atau tersirat. Warganet mendesak pemerintah bertindak. Sejumlah pihak mengimbau petani agar melapor langsung ke Bulog atau badan pangan setempat bila situasi serupa terjadi lagi. Dari pembahasan saya tadi, kita bisa melihat bahwa video ini meskipun dibuat secara spontan tanpa strategi komunikasi formal, secara tidak sengaja memenuhi hampir seluruh elemen storytelling berbasis data yang efektif. Ini membuktikan satu hal penting, di mana cerita yang jujur dan dekat dengan kenyataan hidup masyarakat secara alami sudah memiliki struktur naratif yang kuat. Bagi kita yang bergerak di bidang advokasi agribisnis secara profesional, pelajarannya adalah kita tidak perlu merekayasa cerita. Tugas kita adalah menemukan cerita yang sudah ada di lapangan, lalu menghubungkannya dengan data yang akurat dan menyampaikannya melalui saluran yang tepat. Nah, selanjutnya kita melihat peranan saluran komunikasi, di mana dari Facebook
ke meja Bappenas. Materi kita sebelumnya menekankan pentingnya pemilihan saluran komunikasi yang sesuai dengan audiens target. Kasus ini menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana perjalanan sebuah pesan bisa melintas berbagai saluran, dari akar rumput hingga ke pengambilan kebijakan tingkat nasional, di mana kita akan melihat tahapan, saluran, dan audiens yang dijangkau. Nah, yang pertama kejadian awal, di mana salurannya itu berasal dari rekaman video oleh warga sekitar yang kemudian menjangkau komunitas lokal. Yang kedua, penyebaran awal, di mana dari Facebook, berasal dari Facebook atau akun pribadi oleh seorang warganet yaitu Sando Cinta, yang kemudian jaringan menjangkau ke jaringan pertemanan dan warganet umum. Nah, kemudian yang ketiga viral, di mana saluran yang terhubung yaitu dari TikTok dan dibagikan ulang lintas akun, dan audiens yang terjangkau yaitu generasi muda dan publik luas se-Indonesia. Selanjutnya yang keempat dari peliputan media. Adapun salurannya yaitu portal berita atau Kompas, Detik, Suara, Viva, dan Kumparan, dan akhirnya terjangkau atau melalui publik nasional dan pembuat kebijakan. Dan yang kelima, respon resmi, yang salurannya itu dibuat oleh konferensi pers Bulog dan Bappenas di Jakarta, yang jangkauannya itu dibuat oleh media nasional, publik, DPR, sesama lembaga negara. Nah, perhatikan bagaimana satu pesan yang sama berpindah dari saluran informal atau video warga ke saluran formal atau konferensi pers pejabat negara. Tanpa kehilangan kekuatan emosionalnya, ini adalah pelajaran penting bagi praktis advokasi media sosial berbasis video pendek. Kita menjadi salah satu pintu masuk tercepat untuk menaikkan isu akar rumput ke meja pengambilan kebijakan, bahkan lebih cepat dibandingkan jalur birokrasi resmi sekalipun. Nah, selanjutnya kita melihat dari sisi kritis atau ketika cerita tidak sepenuhnya sesuai dengan data. Sampai di sini kita mungkin terkesan bahwa storytelling berbasis emosi selalu berdampak positif. Namun ada bagian penting dari kasus ini yang wajib kita renungkan bersama, karena berkaitan langsung dengan etika dan integritas dalam advokasi. Setelah Bulog Mamuju turun langsung ke lokasi untuk memverifikasi klaim dalam video, ditemukan fakta yang berbeda dari kesan awal yang ditangkap oleh publik. Direktur Bisnis Perum Bulog, Pebi Novita, menyampaikan hasil temuan mereka. Bulog sudah di sana, tetapi ternyata tidak ditemukan jagung dengan harga segitu. Bahkan Bulog di sana mengatakan bukan ada hamparan, tapi cuma ada 20 kg. Artinya, kesan dalam video yang menampilkan hamparan jagung dalam jumlah besar dengan harga anjlok drastis ternyata tidak sepenuhnya menggambarkan situasi real di lapangan secara skala luas. Kepala Bappenas bahkan menghimbau agar kejadian semacam ini langsung dilaporkan ke Bulog atau Badan Pangan setempat, bukan langsung dipiralkan tanpa verifikasi. Mengapa bagian ini penting bagi kita?
Sebagai calon praktisi advokasi di bidang agribisnis, kita harus jujur mengakui bahwa kekuatan emosi dalam sebuah cerita bisa bergerak jauh lebih cepat daripada proses verifikasi data. Ini bukan berarti storytelling itu buruk atau harus dihindari. Justru sebaliknya. Ini menjadi pengingat bahwa storytelling yang bertanggung jawab harus selalu diikat dengan data yang benar dan terverifikasi sesuai dengan prinsip yang sudah kita pelajari. Data yang terintegrasi bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi kredibilitas cerita itu sendiri. Bila kita sebagai advokat atau komunikator di sektor agribisnis menyampaikan cerita tanpa memastikan akurasi datanya, risikonya ada dua. Di mana yang pertama, kredibilitas kita sebagai penyampaian pesan bisa runtuh ketika fakta sebenarnya terungkap. Yang kedua, isu besar yang sebenarnya nyata dan penting, yaitu problem struktural harga komoditas pertanian di Indonesia, justru bisa teralihkan menjadi perdebatan soal benar atau tidaknya satu video, bukan soal solusi kebijakan yang lebih luas. Nah, pelajaran praktis untuk advokasi agribisnis dari seluruh rangkaian kasus ini, ada beberapa pelajaran konkret yang bisa kita terapkan dalam praktik advokasi agribisnis kita sendiri. Yang pertama, cerita nyata di lapangan adalah aset paling berharga. Kita tidak perlu menciptakan drama. Realistis hidup petani, nelayan, atau pelaku UMKM agribisnis sudah cukup kuat untuk menggerakkan empati publik, asal disampaikan dengan jujur. Yang kedua, selalu verifikasi sebelum menyebarluaskan. Sebelum menjadi sebuah kisah sebagai materi advokasi resmi, pastikan fakta di baliknya sudah dicek silang dengan data primer di lapangan, bukan hanya berstandar pada kesan visual semata. Yang ketiga, gabungkan data makro dan cerita mikro. Data produksi jagung nasional yang melimpah menjadi lebih bermakna ketika dihubungkan dengan nasib atau keluarga petani di Mamuju. Sebaliknya, cerita satu petani menjadi lebih kredibel ketika didukung data harga acuan resmi dari Bappenas. Yang keempat, manfaatkan momentum viral secara bertanggung jawab. Ketika sebuah isu mendadak menjadi perhatian publik, itu adalah jendela kesempatan bagi advokat untuk mendorong solusi struktural, bukan sekedar merespon satu kasus secara reaktif. Yang kelima, bangun jalur pelapor yang jelas sebelum krisis terjadi. Salah satu pelajaran dari respon Bappenas adalah pentingnya menyediakan saluran pengaduan resmi yang mudah diakses petani, sehingga masalah bisa diselesaikan sebelum harus diviralkan dulu. Dan yang terakhir, siapkan juru bicara yang konsisten. Ketika isu sudah menasional, penting bagi organisasi atau lembaga terkait untuk memiliki
satu narasi yang konsisten di semua saluran seperti yang kita pelajari dalam prinsip konsisten pesan. Mungkin kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari kasus video petani jagung Mamuju ini, kita bisa belajar bahwa komunikasi persuasif dan storytelling berbasis data bukan sekedar teori di atas kertas atau bagian presentasi saja. Keduanya adalah kekuatan nyata yang setiap hari terjadi di sekitar kita. Di setiap hari terjadi di sekitar kita, bahkan tanpa kita sadari. Air mata seorang petani yang direkam oleh warga biasa dengan telepon genggam sederhana telah membuktikan bahwa satu cerita yang jujur dan menyentuh air mata seorang petani yang direkam oleh warga biasa dengan telepon genggam sederhana telah membuktikan bahwa satu cerita yang jujur dan menyentuh apabila didukung dengan data yang benar dan disalurkan melalui saluran yang tepat mampu menggerakkan kebijakan hingga level nasional dalam hitungan hari. Namun, kasus ini juga mengajarkan kita untuk tetap rendah hati dan berhati-hati, karena kekuatan sebesar itu harus dipegang dengan tanggung jawab. Sebagai calon praktis maupun akademisi di bidang agribisnis, tugas kita ke depannya adalah memastikan setiap cerita yang kita angkat, setiap data yang kita sampaikan itu, dan setiap saluran yang akan kita pilih benar-benar membawa manfaat nyata bagi para petani dan pelaku agribisnis di lapangan, bukan sekedar viral sesaat. Mari kita jadikan prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari tadi sebagai pembelajaran yang bisa kita terapkan. Dan kesimpulan dari keseluruhan materi kita hari ini, pada akhirnya di balik setiap angka dan statistik yang kita miliki selalu ada wajah manusia, karena peran penting dari satu kesatuan sebagai penggerak advokasi agribisnis yang sekaligus akan menjadi jembatan yang menghubungkan cerita mereka menghubungkan cerita mereka dengan telinga dan hati para pengambil kebijakan, media, dan masyarakat luas. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bekal yang bermanfaat dalam upaya kita memperjuangkan kepentingan petani dan sektor agribisnis di Indonesia yang lebih baik. Mungkin cukup sekian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup penjelasan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.